Ini adalah film horor pertama kamu. Betul. Nah, kemana aja nih? Kenapa kamu baru sekarang mau bermain film horor? Apakah emang tawarannya baru sekarang dapetnya atau dari dulu ada tapi nggak, aku takut hantu gitu? Gimana nih? Sebenarnya aku nggak suka bermain sama yang mistis-mistis. Serius? Iya, Kenapa kamu takut? Ada pengalaman buruk masa lalu kah? Enggak sih mas, menurut aku kayak Allah tuh selalu kasih aku pilihan. Kenapa aku harus milih yang menyusahkan hidup aku? Iya. Perkara bayaran besar kecil, aku nggak peduli sih. Yang penting hidup aku nyaman, tenang. Aku melakukan apa yang normal-normal aja lah, nggak mau yang ekstrim-ekstrim banget. Tapi entah aku terluka, cedera atau apa, aku nggak mau. Nah menurut ini pas kita syuting di Alas Roban enggak loh, kayak malam beneran syuting malam. Oh my god. Kayak kalau siang kita beneran syutingnya sore lah, sore. Enggak yang kayak Di cheat gitu enggak ya? Sumpah itu berarti beneran di situ dan malam hari. Iya, makanya kayak aku pikir aku nekat banget kayak menjemput bola. Kamu kenapa mau ngambil Aku juga project bingung. ini? Ada alasan tertentu nggak sih kenapa mau ambil project ini? Waktunya pas. Waktunya pas banget, Mas Oki. Oh, waktunya bukan ini ya? Waktunya. Ya, Gua kayak ngerti. ada ritual-ritual khususnya. Itu bukan merinding lagi, aku ngerasa kayak punggung aku panas terus kayak digaruk-garuk. Aduh. Aku ngerasa kayak aku nggak mau percaya. Aku tuh nggak percaya Mas Oki. Tapi itu yang kamu alami. Tapi aku alamin. Kayak panas-panasnya tiba-tiba kayak kok ada wangi-wangian, kok wangi banget, wangi sedap malam. Tapi kayak kita tahu kayak orang lewat kayak pakai parfum yang menyengat banget, kayak itu lewat-lewat aja. Itu tuh aku rasain banget. Menurut aku jadi kayak mau nggak percaya, tapi jadinya percaya. Setuju. Ngomong-ngomong soal tadi ada ngomong-ngomong soal syuting juga gitu. Ini adalah film horor pertama kamu. Betul. Nah, kemana aja nih? Kenapa kamu baru sekarang mau bermain film horor? Apakah emang tawarannya baru sekarang dapetnya atau dari dulu ada tapi nggak, aku takut hantu gitu? Gimana nih? Sebenarnya aku nggak suka bermain sama yang mistis-mistis. Serius? Iya, Kenapa kamu takut? Ada pengalaman buruk masa lalu kah? Enggak sih mas, menurut aku kayak Allah tuh selalu kasih aku pilihan. Kenapa aku harus milih yang menyusahkan hidup aku? Iya. Perkara bayaran besar kecil, aku nggak peduli sih. Yang penting hidup aku nyaman, tenang. Aku melakukan apa yang normal-normal aja lah, nggak mau yang ekstrim-ekstrim banget. Tapi entah aku terluka, cedera atau apa, aku nggak mau. Nggak mau menurutku kayak horor itu adalah dunia baru yang kayak medannya aku nggak tahu, keadaannya nggak tahu, terus kayak harus berkaitan dengan makhluk-makhluk. Aduh, Halus nggak bisa menurut dilihat aku. ya? Iya, kayak mau nggak percaya tapi harus percaya. Jadi menurutku kayak, aduh kenapa aku harus nyobain dunia yang kayak ya udah bagi-bagi rezeki aja, ya kan? Iya. Aku tuh sangat gak ambi anaknya soalnya, jadi kayak aku ada di judul ini juga terkejut sih. Kok bisa, terus kayak udah selesai dan aku ada di sini hari ini buat promo filmnya, kayak loh gitu. Yang tadinya kamu nggak gitu into banget sama horor ya. Nah, berarti pas pertama kali baca kan judulnya itu Alas Roban. Kamu baca dulu langsung yes atau kamu udah pernah tahu dulu nih sebenarnya Alas Roban itu tuh apa? Enggak, justru aku nggak tahu kalau judulnya Alas Roban. Karena aku di pitching sama produsernya adalah film ibu dan anak. Film ibu, berarti kagak dikasih tahu. Ibu dan anak. Kayak serasa dijebak ya ini konsepnya ya. Film ibu dan anak untuk Hari Ibu. Kan Hari Ibu tuh di bulan Desember, tapi kita meleset tayangnya jadi di awal tahun. Peluangnya di awal tahun. Nah jadi aku pikir film ibu dan anak, tapi ada horornya sedikit. Oh iya mau, aku langsung bilang mau. Karena menurutku mendapatkan film karakter menjadi seorang ibu itu adalah escape-nya aku dari keadaan yang teman-temanku udah jadi seorang ibu tapi aku belum. Aku tertinggal. Iya. Jadi kayak sedikit tidaknya aku merasakan yang udah teman aku di sana. Melalui film ini. Melalui film-film yang aku mainin. Kamu mainkan. Jadi aku dapat menjadi versi aku menjadi seorang ibu tapi lewat karya-karyaku lah. Walaupun aku nggak di dunia nyata. Jadi aku pasti kayak, mau jadi ibu gitu. Nah, penasaran nggak sih kira-kira gimana trailer film Alas Roban ini yang dimainkan oleh Michelle Judith? Nah, ini kita lihat dulu trailernya seperti apa. Tepuk tangan dulu ya. Dari sinematografi, pemain, dan juga lokasinya sih, mohon maaf ya, itu kan di jalanan yang orang-orang mungkin udah pada notice, pada tahu, itu jalanan mistis ya. Betul.
suasananya itu benar-benar kayak gitu. Pas Betul. syuting. Dan syuting beneran di situ. Syuting kita langsung di situ. Oh my God. Dan nggak ada yang kayak biasanya kalau syuting horor tuh night 4D ada gitu-gituannya ya. Mas Oki. Ini pas kita syuting di Alas Roban enggak loh, kayak malam beneran syuting malam. Oh my God. Kayak kalau siang kita beneran syutingnya sore. Enggak yang kayak Di tipu-tipu. cheat gitu enggak ya? Sumpah itu berarti beneran di situ dan malam hari. Iya, makanya kayak aku pikir aku nekat banget kayak menjemput bola. Kamu kenapa mau ngambil Aku juga project bingung. ini? Ada alasan tertentu nggak sih kenapa mau ambil project ini? Waktunya pas. Waktunya pas banget, Mas Oki. Oh, waktunya bukan ini ya. Waktunya. Gue baru lihat lagi waktunya pas. Tolong di zoom ya, waktunya pas. Enggak. Tapi memang kenapa nih kamu? Ya itu tadi, karena ya film ibu dan anak. Anak tadi ya. Menurutku kayak menarik. Tapi karakternya, nih karakter seorang ibu yang seperti apa yang kamu mainkan di film ini? Seorang ibu di tahun 90-an. Berarti bunda aku ya, nggak jauh-jauh pasti. Bahkan kamu belum lahir ya waktu itu kayaknya. Iya, aku 95. Aku 95, Ya, belum jadi lahir dong itu. pas bunda-bunda aku lah ya. Iya, Jadi ibu kayak bunda aku. Jadi aku kasih warna seorang ibu yang kayak kalau ibu-ibu zaman sekarang tuh aku lihat teman-teman aku kayak sama anaknya tuh penuh kasih, soft spoken gitu. Tapi kalau bunda aku tuh dari jauh aja, kan udah dibilang kan. Udah bunda bilang, udah mama bilang jangan kok kayak gitu. Gak bisa dikasih tahu kan. Nah, keluarlah medannya ini ya. Keluarlah medannya. Nah, Iya. aku tuh kayak aku kasih rasa yang ibu-ibu 90-an, apalagi di film Alas Roban kali ini jadi Ibu Sita punya seorang anak namanya Gendis. Gendis itu tunanetra. Dia buta parsial seiring berjalannya waktu. Jadi bukan buta sepenuhnya, tapi memang udah nggak bisa lihat apa-apa, kabur-kabur. Cukup keras dia mendidik anaknya supaya anaknya tuh tidak ketergantungan sama orang. I see. Tapi di satu sisi dengan ambisinya dia untuk mengumpulkan uang supaya anaknya bisa operasi dan bisa melihat lagi. Sebagai single parent tuh nggak pengen banget anaknya tumbuh jadi anak yang nggak bisa apa-apa dan manja, apalagi karena berkebutuhan khusus. Jadi ambisius untuk pindah ke kota agar dapat uang yang lebih layak supaya bisa menabung buat operasi. Akhirnya melewati jalan Alas Roban pada malam hari yang harusnya nggak boleh dilewatin malam hari, bahkan sampai hari ini. Bahkan sampai hari ini. Nah, waktu syuting, ini kan kamu bilang tadi benar-benar settingnya malam. Betul. Kamu ngerasain hal mistis atau ada pengalaman mistis nggak waktu pas syuting? Kita syuting di sana itu ditemenin sama warga-warga Batang ya, warga-warga yang memang udah biasa dan tinggalnya di kawasan deket-deket Alas Roban. Jadi aku rasa banyak do and dance yang kita emang udah dikasih tahu supaya nggak aneh-aneh. Tapi selama proses syutingnya bener-bener pakai kemenyan, terus pakai gamelan bener-bener gamelan yang dibawa dari Jogja. Lalu ada wayang kulit juga, beneran wayang kulitnya dipanggil untuk ke lokasi syutingnya sendiri. Ya kan nekat banget kan, aku juga tahu pas syuting juga aku shock, aku nyesel. Wow. Aku shock, aku kaget kenapa semuanya beneran. Kirain ada cheat-cheat gitu ya, ternyata Ya semuanya karena beneran. kan syuting ya, biasa kan props, tapi kenapa propsnya beneran? Aduh. Shock banget. Tapi itu mungkin yang akhirnya bisa menampilkan rasa yang nantinya Ya. bisa dinikmati juga oleh insert di rumah dan juga penonton kamu gitu. Nah, aku mau ngomongin soal pendalaman karakter nih. Berarti kamu kan sebagai ibu di situ dan juga ada sebagai anak yang tunanetra. Ini adalah kehidupan yang belum pernah kamu jalani sebelumnya. Gimana kamu bondingnya sama anak itu? Bondingnya dengan berangkat dari rasa aku nganggep diri aku tuh adalah anak aku. Aku belajar dari situ. Jadi aku lebih sayang sama diri aku, lebih peduli sama diri aku. Aku anggap diri aku adalah anak aku. Dari situ aku tuangkan kalau aku punya anak, terus anak aku ada penyakit yang masih bisa disembuhkan, ya aku akan lakuin apapun supaya dia bisa sembuh, supaya dia bisa semandiri aku, supaya dia bisa jadi perempuan yang kuat. Karena dunia ini terlalu kejam untuk perempuan yang lemah dan tidak bisa apa-apa pastinya. Jadi aku berangkatin rasa itu dari situ. Lalu ada proses reading, juga workshop sama anaknya sendiri, sama Gendis yang diperanin Farah dalam waktu yang cukup lama.
semua yang dia suka aku hafalin, terus pola bicara ibunya, dan alhamdulillah banget Gendis itu anak Medan. Oh, sekampung Ibunya juga kali orang ya. Medan juga. Jadi aku juga suka liatin cara ibunya kalau ngobrol sama dia. Sedikit tidaknya mirip sama apa yang bunda aku lakuin. Kayak tegas banget. Kamu memang mau syuting kan? Nggak boleh ngeyel ya. Nggak boleh manja ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu ya nak. Tapi selesai syuting nanti kita main di kolam renang di Atlantis gitu. Ya menurut aku akan melahirkan bentuk-bentuk ibu yang bagaimana ibunya Gendis mengurus dia dan bagaimana bunda aku dulu membesarkan aku dari situ sih. Oh, cukup tough juga ya. Misalnya kan peran yang mungkin ya memang belum pernah kamu lakukan, tapi bisa belajar melalui observasi tadi gitu ya. Betul. Tadi kita dengar juga bawa menyan, bawa gamelan. Kamu agak-agak merinding-merinding nggak ke sana? Ada yang ngeliat sesuatu nggak? Ah iya lagi, soalnya tuh kayak Serius? kita syutingnya tuh malam satu suro, terus katanya gamelannya itu kenapa udah dimainin pak? Iya soalnya harus dibangunkan. Siapa yang mau dibangunin ini? Gamelannya, aku juga shock Yang kan dibangunin kayak, siapa? loh, Yang tidak terlihat itu? Aku nggak tahu ya, mungkin kalau Ngeri kali ini. kepercayaan kok iya. Kalau di Medan kan nggak ada gamelan, jadi Nggak ada kayak loh. bingung. Oh ternyata ada adat yang kayak dimainkan dulu gamelannya, baru dia siap nanti untuk dimainkan untuk sebenar-benarnya pada saat proses syuting. Lalu wayang kulitnya juga dimainkan dulu sebelum syuting. Aku juga bingung ya, kayak ada ritual-ritual khususnya. Itu bukan merinding lagi, aku ngerasa kayak punggung aku panas, terus kayak digaruk-garuk. Aduh. Aku ngerasa kayak aku nggak mau percaya. Aku tuh nggak percaya Mas Oki. Tapi itu yang kamu alami? Tapi aku alamin. Kayak panas-panasnya tiba-tiba kayak kok ada wangi-wangian, kok wangi banget, wangi sedap malam. Tapi kayak kita tahu kayak orang lewat kayak pakai parfum yang menyengat banget, kayak itu lewat-lewat aja. Itu tuh aku rasain banget. Menurut aku jadi kayak mau nggak percaya, tapi jadinya percaya. Aduh, ya itu ya kalau misalnya film horor itu nggak dealing with kru doang, manusia, tapi you're dealing with something that you cannot see. Itu yang agak mengerikan. Jadi trauma nggak akhirnya? Kalau karena tadi ngerasa digaruk-garuk, sedangkan kamu nggak percaya ini. Jadi trauma nggak jadinya main film horor? Ya, karena aku sekarang jadinya sangat percaya ya, karena ngalamin sendiri. Jadi percaya ya? Aku percaya banget kayak, oh iya, jadi pas kita syuting di Alas Roban emang bener-bener yang kayak ngerasain banget semua yang kita tahu dan kita baca berita, kita konfirmasi ke penduduk setempat benar adanya. Jadi nggak mungkin nggak percaya. Untuk saat ini, untuk sekarang, dalam waktu dekat, aku kayak masih kapok sih. Masih mau tarik nafas dulu, istirahat dulu dari film horor ya, gitu ya. Scene favorit deh. Kalau tadi ngomong scene serem-serem, mungkin ada scene favorit kamu. Apakah scene favorit kamu yang bagian paling serem pula nih? Aduh, scene favorit berat sih. Karena sepanjang judul aku, yang ada di dalam hati aku adalah kayak, kok aku nekat ya ambil ini. Kok gini ya jadinya, kok bisa nggak ya sampai selesai. Aku tuh penuh kekhawatiran selama syuting, jadi kayak aku menikmati tapi sekaligus penuh kekhawatiran, takut ini, takut itu. Ini nggak bikin kesurupan kan, ini krunya baik-baik aja kan, ini nggak ada ritual khusus atau gimana kan. Jadi kalau aku bilang scene favorit mungkin scene bersama-sama dengan berkolaborasi dengan Karyo Dewanto, lalu ada Taskia Namya yang mereka udah duluan sebagai senior di dunia horor. Betul sekali. Menurutku, aku rasa kolaborasi ini menambahkan banyak pelajaran buat aku kayak, oh gini ya, kalau di kondisi yang semistis mungkin pola adegannya akan seperti ini, bentuk treatmentnya seperti ini. Lalu pemain tuh posisinya bagaimana dan di mana tuh aku banyak belajar dari mereka. Jadi menurutku itu yang paling aku inget dari Alas Roban. Ya, selain scene tapi bekerja sama dengan orang-orang hebat di baliknya itu, baik itu kru maupun juga pemain-pemainnya ya. Jadi nggak sabar nih, mohon maaf ya buat nonton. Kasih tahu dong Insertizen kira-kira kapan tayangnya, exact date-nya. Kapan tuh? Oke, Insertizen. Yes. Teman-teman Insertizen. Film Alas Roban akan tayang mulai tanggal 15 Januari 2026 di seluruh bioskop di Indonesia. Yuhuu.
Jangan lupa bawa keluarga kalian, jangan nonton sendiri, agaknya horor sedikit ya kalau nonton sendiri ya. Jadi harus bawa teman-teman sekalian semua biar rame, biar bisa tembus 1 juta penonton. Amin. Amin banget. Ya, amin. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya kamu banyak banget main film, udah main film mungkin yang mungkin soal cinta-cintaan, horor juga udah pernah, masih ingat nggak karakter film di film yang kamu paling berkesan banget, yang kamu sampai sekarang tuh nggak lupa gitu? Film yang paling berkesan sampai sekarang nggak lupa itu karakternya ya. Ada dari novelnya Mbak Asma Nadia. Kamu itu aku nggak lupa sih karakternya. Aku berperan sebagai Amira. Jadi di novel itu aku mengalami perselingkuhan, lalu keguguran, lalu kehilangan ibu, ditinggal meninggal, tidak punya keluarga satupun. Dan itu dari kisah nyata ternyata. Oh my God. Itu aku ingat banget karena cobaannya bertubi-tubi dan itu dilalui dan dilewati oleh satu orang yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Oh my God. Terus aku menghidupi ceritanya. Aku nggak bisa lupa sih, kayak wah bener-bener ya, dunia itu sangat kejam untuk seorang perempuan menurut aku ya. Dan Jadi ada di perempuan di luar sana yang mengalami hal tersebut ya? Iya, karena itu kisahnya, aku nggak lupa karakter itu sih. Luar biasa. Nah, kalau misalnya nih kamu dikasih kesempatan nih buat film, misalnya nih mau jadi produser atau apa gitu ya, misalnya kamu pengen bikin film apa? Film romance kah gitu ya kan? Atau film apa? Kalau aku jadi produser, eksekutif produser, atau jadi penulis, atau jadi apa, aku pengen kayaknya thriller tapi misteri, terus ada drama, terus ada cinta-cintaannya, pokoknya pelik. Complicated ya? Semua ada di situ gitu ya maksudnya. Mau ada komedi juga nggak? Nggak, jangan. Boleh ya, biar ada ininya ya. Biar kalau ditanya teman-teman media, ini film genrenya apa? Campur gitu. Lu nonton aja deh pokoknya gitu ya. Mau apa, mau semuanya ada di situ gitu ya. Semoga nanti ada ya film yang kayak gitu ya. Amin. Nah, tadi mau bikin film thriller, ada romance-nya. Kalau ngomongin romance, love life kamu gimana nih? Love life. Kayak film-film juga nggak nih love life-nya? Love life seorang Michelle Judith. Emang kisah cinta itu tidak seperti film-filmnya Michelle Judith. Loh, kenapa memang? Kenapa? Ada apa ini? Apalagi kisah cinta aku. Aku tuh terlalu introvert. Jadi kayak aku terlalu menyesal menghabiskan waktu sendiri. Aku lupa kalau aku harus bersosialisasi, banyak-banyakin ketemu sama teman-teman aku. Jadi aku bilang pelik lah. Pelik ya? Pelik. Tapi masih terus mencari gitu berarti? Enggak juga? Enggak juga sih, aku soalnya udah di fase yang kayak nggak cari, tapi bahagia aja. Bahagia. Paling penting itu bahagiakan diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri nggak bahagia, gimana kita membahagiakan orang lain? Setuju? Setuju. Setuju anak-anak di sini? Ya, nggak apa-apa di studio cuma kita berdua doang, kagak ada orang memang di sini. Sepi banget. Gimana nih yang 20-an ini nih? Sebagai introvert, aku penasaran. Introvert tuh ngabisin waktunya sendiri atau day off itu ngapain? Selain main Tamiya dan juga ngumpulin Gundam. Banyak banget, Mas Oki. Aku bisa bikin guci kendi, terus bisa aku bisa melukis. Terus banyak banget, aku bisa ngelas bikin lampu-lampu LED. Bentar, ngelas? Iya. Seorang Michelle Judith nyolder. Oh nyolder, gue ngelas juga nih pakai apa namanya, pakai helm. Itu juga bisa, itu juga bisa. Serius lah Michelle? Bisa. Aku tuh yang belum aku coba itu yang bikin kaca yang dari panas-panas itu yang aja. Yang di tiup-tiup itu? Ya gitu. betul. Aduh. Bentar lagi bangun rumah nih, kata gue ngaduk semen bentar lagi dia ini. Aku tuh punya banyak kegiatan yang aku bisa lakukan di rumah karena bunda aku tuh mau menghambur-hamburkan uang untuk hobi. Boleh banget, beli apa aja. Beli Gundam yang terbaik, beli Nipper yang terbaik, apa-apa aja. Toolsnya yang paling oke. PS tuh kayak ada PS baru beli yang karena di rumah kan. Iya. Bunda aku seneng banget nge-feeding anak-anaknya supaya rumah itu jauh lebih baik daripada di luar sana. Menciptakan
home, ya kan? Iya lagi. Nggak cuma sekedar tempat tinggal, tapi tempat kita berteduh bersama keluarga. Hobi terakhir kamu apa nih? Yang lagi sekarang kamu gandrung ya, apa ngumpulin labu buke, ngapain kek gitu enggak? Enggak sih, aku masih main Gundam aja. Masih Gundam ya. Ada berapa ratus Rakit. punyamu? Aku agak banyak, aku juga beli lebihan. Jadi kalau ada teman-teman yang kayak bilang, kalau ada teman-teman yang bilang kayak, "Kak, aku main Gundam." Ah, udah tahu. Nanti ingetin asisten aku ya. Iya, Kak. Jadi udah tahu kru-kru tuh kayak kalau dia main Gundam dia lapor ke aku, nanti aku kasih. Oh, Aku tuh suka sebar awareness kayak seseru itu loh main Gundam. Iya, Mau Tamiya, nanti bilang aja sama asisten aku biar diingetin, nanti aku bawa ke lokasi, aku bawain sama niper-nipernya juga aku kasih sepaket biar ketagihan. Konsepnya kayak bawa besek gitu ya, tapi isinya Gundam gitu ya kan. Nah, kan nih kayak cewek-cewek suka main mainan, suka main game di iTalk itu ada nih di segmen terakhir kita namanya main games. Kamu mau ikutan nggak? Mau. Gamesnya adalah hari ini Happy for Sharing. Ini dia. Kamu banget, kamu suka bagi-bagi Gundam, ya kan? Yeah. Suka bagi-bagi rezeki, suka bagi-bagi film-film yang keren-keren buat semua orang yang di rumah ini. Yes. Pilih berapa kartu Ibu Fahira kita? Pilih satu kartu, kemudian kamu jawab pertanyaannya. Oh, oke. Oke, biasanya sih relate ya biasanya ya. Ayo, nah silahkan. Yes, langsung dibacakan sekuat-kuatnya. Nggak usah sih, biasa aja. Enggak. Kata-kata apa yang membuatmu bahagia? Nah, apa tuh? Kata-kata apa ya? Paling kata-katanya kayak kamu udah oke kok, kamu cukup gitu. Kadang tuh aku tuh words of affirmation banget anaknya. Kayak harus dibilangin doang. Enggak, bukan dibilang kamu cantik ya, enggak, aku tahu aku B aja, apalagi di zaman ini ya. Cuma dibilang kayak enggak, kamu tuh cukup dan kamu tuh ini udah oke banget. Yang kamu lakuin tuh udah bagus banget. Wah gila, itu udah keren banget. Aku harus digituin. Iya. Karena itu bisa berefek ke mental kita juga ya. Iya, kenapa ya? Aku tuh jadi terkesan haus pujian, tapi bukan dari nggak dari semua orang juga. Iya. Kayak ada orang-orang khusus yang kayak kamu udah oke banget kok. Iya. Oh ya, tenang aku. Betul banget. To confirm that we are fine, Yes. we are doing great. Karena itu Iya. perlu juga sebenarnya gitu ya. Karena orang nggak akan bisa kuat juga tanpa support sistem dan sekelilingnya yang mendukungnya lagi, gitu. Ya kan? Setuju. Yes. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kamu kan tadi udah banyak banget impian kamu mau bangun shelter dan juga panti jompo. Kalau kamu nanti ceritanya ya sudah tidak ada lagi, legacy apa atau seperti apa Michelle Judith yang pengen kamu tinggalkan kesan kepada orang-orang? Nggak ada sih, aku nggak perlu diinget juga. Yang penting aku pernah berguna aja buat banyak orang. Yes. Tapi kayak kalau di hidup lain juga ya nggak apa-apa lah. Emang namanya hidup berputar kan ganti-gantian. Ya, karena sebagai orang yang berguna dan bisa ya tadi ya berguna buat semua orang. Ya, tapi nggak perlu orang tahu juga sih, aku santuy-santuy aja. Karena kayak Chill aja hidup ini gitu ya. Iya, kayak semuanya terlalu, aku capek banget. Semua tuh terlalu yang kayak ada apa semua harus tahu, ada apa semua harus tahu. Aku kayak nggak mau, aku anti mainstream banget, aku Aquarius banget. Kayak kalau ada yang dilakukan banyak orang, aku nggak mau ada di situ. I see. Aku mau pas sepi. Pas kayak nggak ada yang suka, aku jadinya main Gundam karena nggak ada di dunia ini. Nggak, maksudnya nggak ada di dunia kita. Kayak masih jarang banget, aku nggak pernah denger ada teman-teman sedunia aku ada yang main Gundam, wah aku main. Tapi nanti kalau rame banyak yang suka main, aku tinggalin. Pilih cari hobi yang lain. Cari yang lain lagi. Ini tepuk tangan dulu dong ya buat Michelle ya. Ya, tadi pokoknya apapun itu impian dari Michelle bisa tercapai sesegera mungkin dan bisa berguna juga buat semua orang. Thank you Mas Uki. Ya, thank you so much Michelle udah hadir ke sini. Untuk isen-isen di rumah jangan lupa sekali lagi nonton film Alas Roban yang tayang kapan? Tanggal 15 Januari di seluruh bioskop di Indonesia. Yeay, untuk itu Oki Alparesi dan Michelle Judith pamit undur diri sampai jumpa di iTalk selanjutnya. Bye bye.